شأن الرياضة تم الكلام كثير من جميع الإعلاميين. Dasar konyol dan biadab. Wasit Ahmed Alkaf dengan entengnya minta maaf dan klarifikasi begini. Bikin kaget. Erick Thohir langsung bicara gini usai timnas Indonesia dicurangi wasit dan Bahrian. Diakui dunia. Media Eropa sampai bilang jujur gini soal timnas Indonesia sekarang. Segampang ini minta maaf. Wasit kontroversi langsung minta maaf begini usai main curang di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain berakhir dengan kontroversi yang menyita perhatian publik. Wasit Ahmed Alkaf yang memimpin jalannya pertandingan langsung memberikan klarifikasi dan permintaan maaf setelah dianggap merugikan timnas Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, sejumlah keputusan yang diambil oleh Alkaf, terutama terkait penguluran waktu di injury time, memicu reaksi keras dari pemain dan pendukung Indonesia. Banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan merugikan timnas yang berjuang keras untuk meraih kemenangan. Setelah pertandingan berakhir, Ahmed Alkaf diwawancarai media setempat di mana ia mengungkapkan permintaan maafnya kepada tim Indonesia dan para penggemarnya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa keputusan untuk mengulur waktu di injury time bukanlah keputusan pribadi saya. Saya menerima instruksi dari ruangan yang meminta saya untuk menambah waktu tambahan karena situasi yang sedang berlangsung, ungkap Alkaf. Ia menjelaskan bahwa saat itu terdapat beberapa insiden di lapangan yang menyebabkan keterlambatan, dan ia merasa harus mempertimbangkan instruksi tersebut demi menjaga integritas pertandingan. Namun, saya menyadari bahwa hal ini telah memicu kekecewaan yang besar, dan saya ingin meminta maaf kepada timnas Indonesia serta para pendukungnya. Saya menghargai dedikasi dan usaha yang telah ditunjukkan oleh tim, tambahnya. Klarifikasi ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menarik perhatian sejumlah pihak yang menginginkan kejelasan dalam keputusan wasit di lapangan. Banyak yang berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan semua pihak dapat berfokus pada sportivitas serta semangat fair play. Di sisi lain, timnas Indonesia harus kehilangan 3 poin berharga saat bertandang ke markas Bahrain. Masuk menit 90+6, skor 1-2 untuk skuad Garuda bertahan dan kondisi ini membuat mereka tinggal menunggu detik-detik akhir kemenangan. Namun, dengan tanpa alasan Ahmed Abu Bakar Alkaf asal Oman melanjutkan baru mengakhiri pertandingan pada menit ke-90+9. Tepatnya setelah Marhun mencetak gol dan selesai melakukan selebrasi. Data-data tersebut terekam jelas di website resmi FIFA dan bisa diakses oleh publik. Tentunya 3 menit tambahan tersebut menjadi sorotan, karena tidak ada alasan spesifik yang membuat pertandingan harus berjalan lebih lama. Menariknya, laman resmi Instagram Timnas Bahrain @bahrain memberikan fakta berbeda. Mereka menilai bahwa gol kedua Mohamed Marhoun terjadi pada menit ke-90+6. Alasan tersebut dipilih karena sesuai dengan tambahan waktu yang diberikan. Pasca pertandingan, unggahan tersebut sempat ramai terutama dari netizen Indonesia yang protes. Namun, kemudian kolom komentar tersebut sudah ditutup meski unggahan tersebut masih ada. Tugas timnas Indonesia belum selesai bulan Oktober ini. Skuad Garuda harus bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober mendatang. Kemenangan di laga tersebut akan jadi suntikan motivasi untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Mengejutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk segera melupakan Bahrain dan fokus menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Permasalahan yang datang saat lawan Bahrain merupakan bagian dari sepak bola. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada laga ketiga, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Seharusnya timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-1 atas Bahrain dalam pertandingan tersebut. Sayangnya, kemenangan timnas Indonesia sirna di depan mata setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2.
Gol yang dicetak oleh Mohamed Marhun itu datang pada menit ke-90+9 dan berbau offside. Gol itu sangat merugikan timnas Indonesia karena tambahan waktu pada babak kedua hanya 6 menit saja. Selepas pertandingan, pemain dan ofisial pelatih timnas Indonesia marah besar kepada wasit. Sampai-sampai PSSI akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI sampai kesal karena kemenangan di depan mata seakan dirampok oleh Bahrain. Itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time, kata Erick Thohir, Jumat, 11 Oktober 2024. Timnas Indonesia menunjukkan penampilan impresif lawan Bahrain di laga yang dipimpin wasit FIFA asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Mohamed Marhun. Timnas Indonesia bisa berbalik memimpin 2-1 lewat gol Ragnar Oratmanguwen dan Rafael Struijk. Sayangnya, kemenangan yang sudah ada di depan mata tersebut buyar. Marhun bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-9 masa injury time. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil yang menyakitkan itu membuat Erick Thohir meminta timnas Indonesia melupakannya. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Next, saya minta semua yang ada di timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Cina. Buktikan kami bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain Indonesia, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa ada banyak opini tentang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sekali lagi, ia menegaskan untuk melupakan sudah pertandingan tersebut. Saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi Cina dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kami lebih fokus dan waspadai, jelas Erick Thohir. Bikin kaget. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Pada lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, skuad Garuda tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Tanpa menghiraukan tekanan dari supporter tuan rumah, Indonesia sukses membalikkan keadaan lewat gol Rafael Struijk pada menit ke-74. Namun, keputusan wasit yang memberikan ekstra tambahan waktu dari yang sudah ditetapkan membuat Bahrain sukses mencuri gol. Tercatat gol Mohamed Marhun terjadi pada menit ke-90+9. Artinya 3 menit dari tambahan waktu yang direncanakan yakni 6 menit. Media global asal Amerika, ESPN, melaih timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat. 3 laga tanpa kekalahan menjadi bukti bahwa skuad Garuda sudah berkembang jauh dan menjadi salah satu kekuatan penting. Tentunya, harapan meraih kemenangan perdana dari Bahrain harus pupus karena keputusan kontroversial yang terjadi. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu bukanlah hasil yang buruk. Namun cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan. Bahkan kemarahan di kubu Indonesia, tulis laporan ESPN. Meski menghadapi lawan tangguh, skuad Garuda membuktikan diri bahwa mereka sulit dikalahkan. Bahkan, status kuda hitam di ajang ini membuat pasukan Shin Tae-yong semakin berani. Tentunya, butuh satu kemenangan untuk menjadi tambahan motivasi kepada semua pemain. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, lanjutnya. ESPN menilai bahwa kemenangan bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober bisa jadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin perdana. Tentunya,
butuh kerja keras ekstra agar misi tersebut bisa terwujud, dan semua pemain harus fokus dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan pertandingan berikutnya pada hari Selasa melawan tim yang sedang naik daun, China, yang telah kalah dalam 3 pertandingan sejauh ini. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan bersejarah, tutupnya.